Jadi Ustaz mungkin bisa dimulai nanti setelah Baik, 30 menit mungkin buka pertanyaan. siap-siap. Monggo Terima saya yang kasih, sholat. Ustaz Muhlisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai pengajian online ini, kita membaca surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin. وأصحاب الأكرمين المحددين وأزواج الطهرة أمهات المؤمنين والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان يوم الدين ثم خصوصا إلى روح الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله وإلى أرواح جميع مشايخنا شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pengajian online kita untuk membaca kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang di dalamnya memuat hadis-hadis hukum secara khusus, terutama yang memperkuat mazhab beliau yaitu mazhab Syafi'i gitu. Tapi di dalamnya juga memuat hadis-hadis yang dianggap membuka pintu untuk mazhab-mazhab yang lainnya, kira-kira seperti itu. Dan kita pada hari ini akan membaca masih di sholat sunnah gitu ya, tentang sholat sunnah. Setelah kemarin membahas tentang sholat rawatib, di mana riwayat-riwayatnya itu ada yang 10, ada yang 12 rakaat, ada yang 14, ada yang 16, bahkan ada yang 18, seperti itu ya. Dengan perincian-perincian yang telah disebutkan, jadi sebelum duhur ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan sunnah 4 rakaat. Setelah duhur ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 4 rakaat. Sebelum asar ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 2. Setelah maghrib 2, setelah isya 2, dan sebelum subuh 2. Seperti itu perinciannya, dengan segala dinamika dan perbedaan pendapat di kalangan mazhab Islam. Intinya orang yang bisa istiqomah dan menjaga rawatibnya, maka sholat-sholat qobliyah dan ba'diyah atau rawatib tersebut bisa menjadi penambal dari kekurangan-kekurangan atau bolong-bolong yang terjadi di dalam sholat wajib kita. Bukan penambal layaknya orang ninggalin sholat kemudian dia menempati tempatnya qadha, bukan. Tapi lebih kepada menambal kurang khusyuk, menambal bacaan yang kurang, menambal sunnah-sunnah yang mungkin kita tinggalkan. Di hadis yang telah lalu juga disebutkan fadilahnya bahwa yang menjaga rawatib akan memiliki baitun fil jannah. Ada rumah khusus atau istana khusus yang dibangun buat dirinya.
Kemudian ada juga yang diharamkan dari api neraka dan lain-lain. Intinya yang rawatib tersebut, qobliyah maupun ba'diyah itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan atau jarang sekali ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melanjutkan kepada hadis yang setelahnya, di mana kemarin hadis tentang rakaat fajar, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh ini fadilahnya sangat besar, sehingga dalam kesaksian Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah istri Nabi, Nabi selalu melaksanakannya, dan Nabi membaca surat yang sangat pendek, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wan Sayyidah Aisyah, masih dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan teksnya karena memakai HP gitu ya. Qalat, Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atail fajri. Jika telah melaksanakan salat 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum subuh gitu ya. Di mana fadilahnya itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya, maksudnya karena keabadian pahalanya. Ada juga yang menakwil lebih baik dari sedekah dunia dan seisinya, seperti itu. Ittaja'ah, Nabi jika telah selesai 2 rakaat fajar, maka ittaja'ah, Nabi berbaring ala syikkihil aiman, di atas bagian yang kanan. Artinya Nabi berbaring ke kanan. Jadi setelah salam, Nabi berbaring ke kanan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ada tradisi Nabi di mana setiap selesai sholat rakaat al-fajr, setiap selesai 2 rakaat sebelum subuh, itu Nabi berbaring. Berbaring bukan untuk tidur, tapi ya semacam tradisi. Sehingga di kalangan ulama usul fiqh, tradisi ini apakah menjadi syariat sehingga sunnah, ataukah itu sekedar pilihan-pilihan Rasulullah pribadi sehingga bukan sebuah syariat. Semacam pilihan Rasulullah pada menu makanan atau pilihan Rasulullah kepada baju kayak gitu. Itu kan bukan syariat yang seperti itu. Jadi di kalangan ulama sendiri apa yang dilakukan Rasulullah ini diperselisihkan. Apakah itu sunnah masyru'ah, sebuah sunnah yang disyariatkan, ataukah itu sekedar pilihan-pilihan pribadi. Ya gitu. Nah, di beberapa yang literlek seperti kaum Zahiri itu mengatakan ya masyru' gitu. Masyru', disyariatkan yang seperti itu. Jadi berbaring ke arah kanan dengan tidur begini. Ya. Sebentar. Itu disyariatkan. Ada yang mengatakan tidak. Terutama bila sholat ininya, sholat apa barusan? Sholat rakaat al-fajrnya ini dilakukan di masjid. Maka tidak sunnah berbaring ke kanan. Tapi kalau dilakukan di rumah, sholat sunnahnya di rumah sebelum sholat berjamaah ke masjid, maka katanya sunnah mengikuti tradisi Nabi ini. Jadi seperti itu ya. Kalau sunnah rakaat al-fajrnya itu bersepakat ulama.
Bahkan saking kuatnya hadisnya, ada beberapa tabi'in itu mengatakan dua sholat fajar itu, dua sholat sebelum subuh itu mengungguli sholat malam. Tapi tidak menurut mayoritas ulama, tidak. Tetap sholat malam itu adalah sholat terbaik, sholat tahajud ya. Sholat terbaik setelah sholat wajib yang 5 waktu. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, idza shalla ahadukum ar-rak'ataini. Jika salat salah seorang di antara kalian ar-rak'ataini, 2 rakaat, qabla salati subhi, sebelum salat subuh, falyattaji', maka sebaiknya berbaring ala jambihil aiman, ke arah kanan atau ke bagian badan yang kanan. Rawahu Ahmadu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Daud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa sahahu, dan dianggap hadis sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi ini menguatkan hadis Sayyidah Aisyah sebelumnya. Baik. Wa an Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Oh ya, kemarin juga saya sudah menyebutkan zikir yang biasa dibaca oleh para ulama terkait setelah sholat rakaat al-fajr gitu ya. Setelah sholat 2 rakaat fajar, yaitu yang dibaca adalah istighfarnya para malaikat. Berupa apa? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu adalah istighfarnya malaikat. Itu dibaca 100 kali. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Dibaca, kemudian nanti sholat subuh. Seperti itu ya. Wa an Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukum, maka jikalau khawatir salah seorang di antara kalian as-subha, khawatir tertinggal salat subuh, shalla rak'atan wahidah, salat, maka dia salat 1 rakaat, tutiru, salat witir, lahu, bagi orang tersebut, ma qad shalla. Jadi mengganjili apa yang sudah salat. Jadi jika salat malam, maka dalam riwayat hadis ini masna masna, 2-2. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah boleh kita salam tidak 2-2, umpamanya 4-4 gitu ya? Atau iya 4-4, atau terakhir 5 dengan witirnya, boleh kata ulama. Karena ada riwayat di hadis yang lain seperti itu. Cuma memang sebaiknya sholat malam atau sholat apapun yang lebih dari 2 rakaat, dan itu sholat sunnah, tarawih ataupun yang lain gitu ya, duha misalkan, maka sebaiknya adalah masna masna, 2-2. Sholatul laili masna masna, kata Nabi, 2-2. Kenapa 2-2 itu favorit? Ya karena 2-2 itu memungkinkan melakukan yang lain. Jadi setelah salam misalkan haus, bisa pergi ngambil minum dulu, kemudian sholat lagi, seperti itu kata ulama. Jadi lebih rohah, lebih nyantai, lebih tenang. Nah, baru kemudian jika sudah khawatir subuh akan segera menjelang, maka segeralah witir. Itu maksudnya. Segeralah witir. Jadi sholat witir itu jadikanlah ij'alu akhir sholatikum witra, kata Nabi. Jadikan akhir sholatmu adalah sholat witir, witra. Jadi sholat witir itu
sebaiknya terakhir. Jadi episode penutup dari serangkaian ibadah malam sebelum subuh itu sebaiknya sholat witir. Dalam kesaksian yang lain kan Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah itu memberi kesaksian bahwa Nabi itu sholatnya 11 kali kalau malam, 11 rakaat. Nah, itu namanya witir. Witir itu makna aslinya ganjil. Witir itu ganjil, kalau genap bahasa Arabnya zauj. Jadi orang punya suami atau istri, punya pasangan, itu genap. Dalam bahasa Arabnya genap, zauj. Ada zaujun, ada witron. Muttafaqun alaih walil khamsati. Dan bagi imam yang 5, wasahahu Ibnu Hibban bilafdih. Dan sahih menurut riwayat Ibnu Hibban dengan lafaz salatul laili. Salat malam, wan nahari, dan siang, matna matna. Dua-dua. Maksudnya salat siang apa? Bukan salat yang fardu ya, tetap salat yang sunnah ini. Maksudnya salat sunnah ketika dilaksanakan malam hari ataupun salat sunnah di siang hari, sebaiknya matna matna. Dua-dua. Tapi bukan tidak boleh empat misalkan. Atau 5 bahkan. Ada riwayat 5 dengan 1 salam. Waqala An-Nasa'i, adapun Waqala An-Nasa'i dan Imam An-Nasa'i berkata, hadza atau riwayat Ibnu Hibban ini khata'un, ada kesalahan. Jadi kata-kata an-nahar, siang itu diperselisihkan. Siang diperselisihkan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, afdhalus salati, paling afdalnya salat, ba'dal faridati, setelah salat fardu, salatul laili, adalah salat malam. Salat malam. Salat malam. Jadi ini yang kemudian membuat semua jumhurul ulama mengatakan bahwa salat tahajud atau salat malam itu lebih afdalnya sunnah setelah fardhu, setelah yang wajib. Jadi kalau ditanya paling afdalnya salat sunnah apa? Ya salat malam. Gitu, berdasarkan hadis ini. Karena hadis ini sharih, sementara hadis-hadis yang menyebutkan tentang salat rakaat al-fajr ataupun witir itu tidak sesorih ini, tidak sejelas ini. Sehingga sholatul lail itu paling afdolnya sholat sunnah. Gitu ya, sholat sunnah. Kemarin saya sudah memberikan tips agar sholat sunnah itu menjadi ringan adalah dengan cara ibu-ibu itu sholat sunnahnya ya diringankan di hati. Pertama kita ingin melaksanakan hadis-hadis Nabi gitu ya. Kedua, untuk sekedar latihan ya ibu-ibu baca aja surat yang pendek. Artinya sholat dengan agak cepat gitu loh. Itu nanti akan ringan. Tapi ketika berlangsung secara kontinu beberapa hari, umpamanya 40 hari gitu ya. Itu nanti ibu-ibu akan terbiasa untuk sholat qobliyah ataupun ba'diyah, atau dalam bahasa kitabnya rawatib gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi jangan dibuat beban yang sunnah-sunnah itu, tapi dasarkan di dalam hati atas dasar cinta kepada Nabi, cinta kepada janji-janji Allah. Karena orang yang mendekat kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah, itu Allah akan mencintai dia. La yazalu yataqarrabu ilayya. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya. Hatta ahbabtuhu, kan. Jadi di hadis Arba'in yang dulu kita sudah alhamdulillah hatam itu dijelaskan bahwa seorang hamba
mendekat kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Sampai kemudian ahbabtuhu. Aku mencintainya, kata Allah. Ketika Allah mencintai, maka tangannya dijaga oleh Allah. Telinganya dijaga, matanya dijaga, kakinya dijaga, semuanya dijaga. Dan kalau meminta sesuatu akan ditunaikan oleh Allah, dikabulkan. Kalau berlindung dari sesuatu akan dijauhkan. Ini beberapa hal fadilah dari mendekat kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah. Akhrajahu Muslimun. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu terkait dengan apa yang telah kita baca. Dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu Nida. Silahkan. Ya, sudah hafal ya Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz, saya lupa bertanya waktu itu bahwa dulu itu waktu saya pesantren di, sekali lagi, di Persis gitu ya basicnya. Nah, itu kan anak-anak putra itu kan memang kan sunahnya itu kan melakukan di rumah ya 2 rakaat, lalu kan ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh gitu. Tapi kan karena pesantren itu kan lembaga pendidikan ya Ustadz ya. Jadi biasanya tuh kita kita itu wudhu, habis itu masuk masjid sebelum azan untuk melaksanakan 2 rakaatnya itu di masjid gitu Ustadz. Dua Iya. rakaat qobliyahnya itu di masjid, lalu setelah itu iqomah dan baru mengikuti sholat jamaah subuh kan. Nah, lalu Iya. sempat itu Ustadz ada beberapa santri yang mereka itu datangnya Baringan. itu ya mepet azan. Jadi mereka nggak dapat qobliyah subuh gitu kan. Jadi cuma dapat jamaah subuh. Lalu eh salah satu ustadz itu bilang bahwa, nah makanya saya mau bertanya apakah ada dalilnya gitu. Kemungkinan beliau juga pasti pakai dalil, cuma saya nggak tahu gitu ya. Maksudnya memverifikasi ke ustadz gitu apakah itu tuh betul atau tidak gitu. Jadi beliau tuh bilang bahwa kalau misalnya datang ke dalam sebuah majelis sholat jamaah subuh dan terlambat gitu, akhirnya tidak mendapatkan qobliyah subuh, nah qobliyahnya tuh bisa diganti jadi ba'diyah. Hmm. Jadi kayak kalau Ya. misalnya kita datang telat salat atahiyat langsung dia berdiri gitu. Jadi nggak ikut ya lain mazikir gitu seperti biasa zikir bersama di kalau lembaga pesantren kan biasa zikir bersama gitu Ustaz, ada hafalannya dan sudah Iya. saklek gitu. Jadi tuh ada beberapa anak yang tadi telat itu dia itu Ustaz dia berdiri lagi untuk yang tadi qobliyah tuh dijadiin setelah subuh Pak dia, sementara kan ada hadis juga yang berkata bahwa sholat setelah subuh itu kan haram ya Ustaz ya. Waktu-waktu haram. Bagaimana tanggapannya Ustaz? Ya. Baik. Bapak Ahmad Suwardi, mungkin bisa mic-nya di mute dulu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi ada pertanyaan bagus dari Bu Nida. Memang di dalam semua literatur fikih gitu ya, ketika sudah iqomah, maka seluruh sunnah, entah itu sunnatnya wudhu, entah itu sunnat qobliyah, itu seluruhnya harus ditinggal. Jadi ketika sholat berjamaah itu sudah didirikan, maka yang sunnah-sunnah itu menjadi kalah penting gitu kira-kira ya, kalah penting. Umpamanya kemarin saya contohkan sunatnya wudhu itu kan banyak. Dihawakan, baca bismillah, cuci tangan, kumur-kumur, terus memasukkan air ke hidung, banyak sekali. Namun, jika khawatir tertinggal berjamaah atau berjamaah sudah berjalan, atau iqomah sudah dikumandangkan, maka seluruh sunnah itu ditinggalkan.
Ini saking pentingnya sholat berjamaah. Itu satu ya. Sehingga sholat qobliyah ataupun tahiyatul masjid juga kalah penting dengan sholat berjamaah ini. Ini karena sholat berjamaah apa namanya fadilahnya mengalahkan semua itu, mengalahkan semua itu. Seperti yang saya bilang dulu, sholat berjamaah itu dijamin diterima, ada garansinya gitu. Jadi ada riwayat menyebutkan kalau sholat berjamaah itu Gusti Allah nyuruh ke malaikat, lihat sholatnya imam khusyuk enggak? Khusyuk ya Allah. Sudah bungkus, diterima semua itu sholatnya sak masjid atau sak musola atau sak keluarga. Nah, kayak gitu. Kalau imam tidak khusyuk, maka kata Allah, coba lihat saf pertama, ada yang khusyuk enggak? Ada ya Allah, ya sudah bungkus, diterima semua kayak gitu. Itu fadilahnya sholat berjamaah. Saf pertama gak ada yang khusyuk ya Allah. Saf kedua, saf ketiga, saf keempat gak ada yang khusyuk sama sekali. Semasjid gak ada yang khusyuk. Maka kata Allah, sudah bungkus saja karena berkat mereka mau berkumpul berjamaah kayak gitu. Jadi itu fadilahnya berjamaah seperti itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Kemudian bagaimana dengan orang yang sudah istiqomah? Ini bahasanya saya istiqomah ya. Sudah continue dia itu sholat qobliyah ataupun sholat ba'diyah. Maka memang ada riwayat Nabi itu seperti mengkodok duha kayak gitu. Sholat duha Nabi pernah saking sibuknya lupa beliau mengkodoknya kayak gitu. Nah, ini dijadikan dasar oleh ulama bahwa mengkodok sunnah yang sudah tradisi, sudah diistiqomahkan itu diperbolehkan. Permasalahannya kemudian yang ditanyakan oleh Bu Nida tadi, ini mau mengkodok di waktu-waktu haram. Kan ada waktu haram sholat, yaitu setelah subuh, pas matahari di atas kepala sebelum zuhur gitu ya, dan setelah asar. Itu gimana kalau mau mengkodok sunnah di waktu-waktu haram? Di mazhab Syafi'i itu lebih toleran. Di sana dikatakan kalau sholatnya lahu sabab, punya sebab, boleh. Punya sebab boleh. Semisal apa? Sholat gerhana ataupun sholat apa ya? Yang punya sebab itu sholat gerhana, sholat apa tadi ya? Yang punya sebab pokoknya. Istisqo termasuk gak Ustaz? Nah, istisqa termasuk. Pokoknya punya sebab gitu ya. Itu diperbolehkan di waktu-waktu haram atau sholat karena ngodok tapi wajib gitu. Ngodok wajib. Ngodoknya wajib. Memang punya hutang subuh misalnya atau punya hutang zuhur belum sholat. Dia ingin sholat dan mumpung ingat setelah subuh langsung gitu. Itu boleh. Karena dianggap punya sebab. Nah, kalau seperti yang barusan dipertanyakan, yaitu karena tertinggal sholat fajar sebelum subuh, maka sebaiknya memang dilakukan setelah waktu-waktu haram, mungkin begitu. Jadi sebaiknya dilakukan setelah waktu-waktu haram, jangan pas di waktu haram. Kan bisa kan nunggu sebentar, umpamanya sampai matahari terbit kayak gitu, isyraq itu kan boleh. Mungkin seperti itu. Monggo, mungkin ada yang lain sebelum kita lanjut. Mungkin Ustaz mau itu mengkonfirmasi lagi. Jadi kalau misalnya
berjamaah itu katakanlah di Indonesia itu jam 4 pagi. Lalu matahari terbit itu katakanlah jam 5.30 gitu. Berarti kita boleh nih selesai matahari terbit 5.30 berarti 5.31 gitu udah kita sudah melaksanakan satu sholat isyraq gitu. Yang Iya, kedua boleh. mengqadha sunnah qobliyah Iya, subuh betul. yang tadi kita tinggalkan hari itu tapi dengan syarat bahwa itu sebenarnya sudah menjadi kebiasaan kita kan ya Ustaz. Tapi hari itu kita telat gitu. Betul. Iya, iya. Kalau belum menjadi kebiasaan, ya nggak perlu. Biasakan Mendingan dulu. sholat duha aja gitu. Mendingan sholat duha Iya, gitu. iya. Mungkin Baik seperti itu. Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, ada yang lain? Jika tidak ada, kita lanjutkan. Wa Nabi Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari ini sangat masyhur ya. Dia Abu Ayyub yang disinggahi Rasulullah rumahnya. Jadi ketika peristiwa hijrah, itu kan Rasulullah direbut itu. Ontanya Rasulullah itu direbut. Ayo Rasulullah mampir di rumah saya, mampir di rumah saya. Setiap melewati pintu rumah kaum Ansor, itu Nabi ditawari dan dipaksa. Namanya kaum Ansor ini cinta kepada nabinya kan, seperti kita insya Allah cinta kepada Rasulullah. Itu ya direbut. Ayo Rasulullah mampir di rumah kayak gitu. Nah, ini kan menjadi semacam polemik kan kalau tidak tidak Rasulullah itu bertindak secara bijaksana. Tapi Rasulullah ini kan bijak, hakim, gitu, seorang yang bijak. Kalau Nabi mampir di satu sahabat, itu kan dianggap pilih kasih nanti. Nabi mampir di sana, ke rumah saya nggak mau kan kayak gitu. Jadi apa ya? Jadi percekcokan dan jadi nggak enak gitu ya. Maka Nabi dengan bijak mengatakan biarkan onta ini di mana dia berlabuh atau di mana dia akan membungkukkan diri yabruk. Undur haitsu yabruk kata Nabi. Yabruk itu kalau buat onta ya merunduk dan duduk di sana. Nah, akhirnya onta Nabi itu dibiarin oleh para sahabat Ansor. Nggak lagi rebutan sahabat Ansor. Nggak lagi rebutan sampai kemudian ada di pintu Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, seperti itu kisahnya. Ketika nyampe di depan Abu Ayyub Al-Ansari, itu onta Rasulullah itu langsung yabruk. Yabruk. Yabruk itu duduk itu. Tapi khusus bahasanya onta itu. Makanya pakar-pakar bahasa banyak mengkritik yang viral di medsos itu. Mabruk, alfu mabruk Ustadz. Alfu mabruk ya ukhti, sudah dapat sudah dikaruniai anak baru misalnya. Itu secara bahasa salah. Mabruk itu khusus onta yang duduk. Dalam bahasa Indonesianya apa Ibu? Kalau hewan seperti onta atau kuda itu mau duduk itu apa itu ya? Mungkin ada yang tahu? Nah, itu bahasa Arabnya barika yabroku. Kayak gitu. Maka yang pas untuk mengucapkan berkah buat dirimu bukan alfu mabruk, tapi alfu mubarak seperti itu. Alfu mubarak seperti itu. Tapi sudah Kalau ada viral ya waunya gimana gimana lagi? Ustaz? Iya, itu Kalau ada isim waunya. maf'ul dari iya betul, Iya. itu isim maf'ul dari ini, dari yang khusus untuk onta yang berhenti itu. Kayak gitu. Jadi secara bahasa itu bermasalah, tapi sudah viral ya gimana lagi. Mungkin seperti itu. Nah,
Akhirnya Abu Ayyub ini berhenti di depan rumahnya Abu Ayyub. Maka Nabi kemudian berinisiatif bahwa di mana onta itu berhenti, maka itulah yang akan dijadikan tempat tinggal Nabi, sekaligus nanti jadi cikal bakal Masjid Nabawi yang ada saat ini. Jadi itu ada di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi untuk nginap malam itu kan Nabi nggak bisa kecuali di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya Nabi menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari seperti itu ya. Tapi ini hebatnya Nabi, meskipun tanah yang di depan rumah Abu Ayyub itu mau dihadiahkan kepada Rasulullah, itu Rasulullah tetap menolak dan mengatakan bis taman. Mengatakan enggak, saya hargai. Artinya Rasulullah yang membeli tanah yang di depan Abu Ayyub itu meskipun tidak kontan gitu ya. Nabi menunggu punya duit kira-kira seperti itu. Tapi Nabi menolak hibah dan pemberian dari Abu Ayyub dan Nabi ingin memberitahu ke kita bahwa perjuangan ini butuh pengorbanan. Bahkan sampai onta paguda gitu ya, yang dibuat hijrah dari Mekah gitu ya. Kalau yang onta barusan itu kan itu dijemput dari pintu Madinah. Nah, kuda yang dipakai dan disiapkan dikasih makan oleh Sayyidina Abu Bakar sebelum beliau hijrah, itu oleh Sayyidina Abu Bakar mau dikasihkan sebagai hadiah ke Rasulullah, Rasulullah menolak. Dan nggak mau naik kecuali kata Nabi, bit taman. Begitu disirah. Nggak harus ada harga, ini harus ada harga. Itu Rasulullah ingin memberikan contoh ke kita bahwa perjuangan membela agama Allah ini dalam bentuk apapun itu sebisa mungkin ada pengorbanan. Ya. Ada pengorbanan, bukan ngambil enak-enaknya saja. Itu Abu Ayyub Al-Ansari seperti itu. Jadi rumah Abu Ayyub Al-Ansari inilah yang kemudian kemudian nanti ditempati oleh Rasulullah tapi dibeli gitu ya. Dan kemudian menjadi cikal bakal Masjid Nabawi karena rumahnya Rasulullah kan di samping Masjid Nabawi. Ya, ya di makam sekarang itu rumahnya Rasulullah kan. Baina hujrati wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara mimbar dengan kamarku, kata Nabi, itu adalah raudhah. Jadi raudhah di samping makam, sininya makam. Di sini mimbar. Itu dulu tempat Nabi, dalamnya Nabi, rumahnya Nabi di situ. Itu di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kelak Abu Ayyub Al-Ansari ini wafat di Turki. Mungkin yang pernah ke Turki pasti tahu makam Abu Ayyub. Makam Abu Ayyub Al-Ansari. Dan ini riwayat yang menyebutkan bahwa Islam kelak akan menaklukkan Konstantinopel, itu riwayatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Gitu ya. Satuftahul Konstantiniyah, kata Nabi. Bahwa Konstantiniyah kelak akan dibuka, akan berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Itu riwayat Abu Ayyub Al-Ansari. Radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu adalah hak setiap muslim, atas setiap muslim. Man ahabba ayyutirah, man, adapun orang ahabbah yang suka ayyutirah untuk salat witir bi khamsin, dengan 5 rakaat, falyaf'al, maka lakukan. Wa man, dan orang yang ahabba suka ayyutirah atau ingin ayyutirah salat witir bi salatin dengan 3 rakaat, falyaf'al, maka silahkan lakukan.
Wa man ahabba ayyutirah, dan barang siapa yang ingin melakukan witir biwahidatin dengan 1 rakaat saja, falyaf'al, boleh juga. Yang penting ganjil gitu. 5, 3, atau 1 rakaat. Nah, witir itu bisa sebelum tidur, juga bisa setelah tidur. Gitu. Seperti Sayyidina Abu Bakar, itu witirnya sebelum tidur. Sementara sahabat Umar, itu witirnya setelah tidur. Kata Nabi, dua-duanya sama-sama dipuji. Sayyidina Abu Bakar dipuji sebagai orang yang hati-hati, gitu. Sementara Sayyidina Umar dipuji sebagai orang yang memiliki kemantapan hati. Kalau mantap akan bangun tidur sebelum subuh, maka sebaiknya witir setelah tidur. Tapi kalau nggak yakin akan bangun sebelum subuh, maka sebaiknya witir setelah isya. Seperti itu. Dan witir ini kalau di mazhab Hanafi, itu hukumnya wajib, tapi tidak fardu. Jadi di mazhab Hanafi itu ada perbedaan antara wajib dan fardu. Kalau di mazhab selain Hanafi sama. Fardu ya wajib, wajib ya fardu. Kayak gitu. Kalau di mazhab Hanafi, witir ini masuk yang wajib tapi tidak fardu katanya. Seperti itu. Itu witir ya. Jadi witir itu makna aslinya ganjil. Rawahul arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam illa Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi. Wa sahahu, dan dianggap hadis sahih oleh Ibnu Hibban. Wa rajjahan Nasa'i. Wa rajjaha, dan Imam An-Nasa'i mengunggulkan hadis ini waqfahu sebagai hadis mauquf. Apakah bisa witir digabung dengan salat tahajud atau salat malam? Boleh. Misalkan ibu-ibu usolli salat tahajud wa salat witir misalkan, wa salat wudu, wa salat taubah, wa salatul hajah misalkan. Sunnatan lillahi ta'ala, Allah akbar, bisa seperti itu. Tapi nanti kalau witir ya tambah 1 kayak gitu. Tambah 1. Baik, Wan Ali bin Abi Thalib, dan diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, laisal witru bihatmin. Nah, ini hadis yang menguatkan mazhab Syafi'i ya. Laisal witru bihatmin, atau mazhab selain Hanafi tadi. Laisal witru bihatmin. Tidak ada witir itu wajib. Artinya dia tidak wajib. Kahayatil maktubatih, seperti wajibnya sholat maktubah, sholat yang wajib. Walakin, tetapi, sunnatun, sebuah tradisi, sebuah sunnah, sebuah jalan, sebuah teladan, itu kira-kira ya. Sannaha, yang diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa Nasa'i wa hasanahu, dan menganggap hadis hasan Imam Al-Hakim wa Imam An-Nasa'i wa sahahu, dan dianggap hadis sahih oleh Imam Al-Hakim. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan. Beliau mendirikan sholat di bulan Ramadan. Maksudnya sholat tarawih. Jadi pindah dari sholat witir ke sholat tarawih sekarang. Tumantadharuhu, maka para sahabat menunggu Nabi minal qabilati, dari malam selanjutnya. Jadi ada 2 malam Nabi sholat tarawih dengan para sahabat. Kemudian malam ketiga, falam yakhruj, Nabi gak keluar dari dalamnya, dari rumahnya.
Sampai di hadis yang agak panjang itu ada sahabat yang usil. Sahabat usil itu kira-kira ya, pintu Nabi itu dilempar pakai kerikil gitu ya. Sampai ada yang seperti itu. Lucu-lucu sahabat. Jadi dilempar pakai kerikil, bukan dilempar pakai batu gede, itu kurang ajar. Wakalah. Tapi Nabi tetap gak keluar malam itu. Wakalah Nabi bersabda, ini khasyitu. Saya khawatir. Ayuk taba akan diwajibkan alaikum atas kalian al-witruh salat witir. Saya khawatir akan diwajibkan salat witir ini. Makanya saya tidak keluar, kata Nabi. Rawahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Wa an Kharijah bin Hudzafah. Satu kali lagi. Satu hadis lagi. Oh, dua. Wa an Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari Kharijah bin Hudzafah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha amaddakum, sesungguhnya Allah amaddakum menganugerahi kalian bisolatin dengan satu salat. Hiyah salat tersebut khairun lakum, lebih baik untuk kalian min humurin na'am, dari bersedekah dengan humurin na'am. Humurin na'am itu adalah onta merah, dan itu katanya onta yang sangat mahal. Kulna, kami bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah, salat apa itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, al-witruh, salat witir. Ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajri. Waktunya di antara salat isya sampai munculnya fajar. Jadi sampai adzan subuh, waktu witir itu. Makanya kalau sudah khawatir akan adzan subuh, segera witir. Atau ganjilkan sholatnya. Rawahul khamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam illa Nasai, kecuali Imam An-Nasai. Wa sahhahul Hakim, dan hadis ini dianggap sahih oleh Imam Al-Hakim. Wa rawa Ahmad wa an Amr bin Shu'aib an abihi. Juga ada riwayat Ahmad dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi nahwahu. Persis hadis isinya. Satu hadis lagi. Wa an Abdullah bin Buraidah, dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah radhiyallahu taala anhu an abihi, dari ayahnya Buraidah radhiyallahu taala anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-witruh, salat witir itu hakun, adalah hak. Faman lam yutir, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat witir, falaisa minna, maka bukan golongan kami. Nah, hadis ini mengindikasikan pentingnya sholat witir. Falaisa minna, falaisa minna. Falaisa minna di sini bukan golongan kami, bukan artinya keluar gitu ya dari umat Muhammad. Bukan, itu terlalu kejam pemaknaannya. Bukan seperti itu. Ya, maksudnya bukan bagian kami secara sempurna. Jadi tidak menyempurnakan keumatannya, bahwa dia pengikutku, kira-kira begitu. Ada sesuatu yang kurang. Akhrajahu Abu Daud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud bisanatin layyin, dengan sanad yang lemah. Wasahahul Hakim, dan dianggap sahih oleh Imam Al-Hakim. Walahu syahidun dhaif an Abi Hurairah inda Ahmad. Tapi hadis ini meskipun lemah, ada penguatnya dari riwayat Imam Ahmad. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ada yang perlu dipertanyakan, dipersilahkan. Jadi di hadis-hadis barusan kita membahas tentang pentingnya sholat witir. Sholat witir. Sholat ganjil. Waktunya
setelah Isya sampai adzan subuh waktunya. Baik, masih ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita cukupkan. Ustaz Muhlisin masih ada? Afwan Ustadz, ini tuh rekamannya di mana ya? Coba. Kelas. Ini direkam nggak yang sekarang? Rekamannya direkam. Ini rekamannya ada di akun Zoom-nya, di akun Zoom. Itu yang megang Ustaz Muhlisin. Oh, nggak, maksud saya yang sudah diupload ke YouTube itu di mana Ustadz? Oh, YouTube-nya. YouTube-nya di pesantren online Riyadus Shalihin. Tapi sepertinya akhir-akhir ini belum diupload. Tapi rekamannya ada sepertinya di Ustaz Muhlisin semua ini, di akun Zoom ini. Karena setiap kita masuk kan ada rekam gitu kan, ditulis. Baik Ustadz, ditunggu uploadannya Ustadz di YouTube supaya bisa Baik. murojaah itunya. Baik, Terima. nanti saya sampaikan. Ini Ustaz Muhlisinnya lagi ke online. Baik, jika sudah tidak ada yang perlu dipertanyakan, kita cukupkan ya. Gimana Ibu-Ibu? Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجننا بالعافية يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع ومن دعاء لا يسمع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وسهلتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Kiranya cukup apa yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan diberikan manfaat, diberikan keberkahan dan ketenangan dalam menjalani hari-hari kita bersama keluarga kita. Ala hadhihi niyah wa bi kullitin shalihah. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada mungkin ada yang hadir ini di antara ibu-ibu yang kemarin sudah menyumbangkan hartanya untuk pembangunan musola putri yang saya bangun di belakang rumah. Karena banyak orang nitipin anaknya gitu ya dan mulai nginep. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.